Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu dan pemeliharaan yang Tuhan adakan bagi setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengawali hari untuk datang kepadamu mendengarkan sabda firman-Mu. Olehnya kami minta Tuhan berfirmanlah bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengar. Kami bersama ya Tuhan, tunduk kepada otoritas firman-Mu, sebab Engkau yang layak dimuliakan oleh segala sesuatu yang kami lakukan. Kami bersama memulainya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam hidup banyak orang percaya, kecemasan sering muncul bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena kita terlalu sadar bahwa hidup ini penuh kemungkinan buruk. Kita memikirkan hari esok, memikirkan kebutuhan, memikirkan keluarga, memikirkan kesehatan, memikirkan masa depan, lalu hati menjadi berat. Tanpa disadari, pikiran kita seperti terus berlari, tetapi jiwa kita tertinggal di dalam kelelahan. Kecemasan juga sering menyamar sebagai kewaspadaan. Kita berkata, aku hanya memikirkan yang terbaik. Padahal di balik itu ada ketakutan yang memegang kendali. Kita ingin semuanya aman, semuanya pasti, semuanya terkendali. Namun semakin kita berusaha mengendalikan, semakin kita menyadari ada banyak hal yang tidak bisa kita genggam. Dan disitulah cemas mulai menguasai hati. Firman Tuhan di dalam kitab Filipi 4 ayat 6-7 yang menjadi nats perenungan kita hari ini tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa hidup bisa menekan. Justru Tuhan berbicara tepat di tengah tekanan itu. Dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini bukan kalimat yang meremehkan pergumulan, melainkan undangan untuk pindah sumber kekuatan dari diri sendiri kepada Tuhan yang memelihara. Dengan lengkap Rasul Paulus menuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam ayat ini kita melihat satu kebenaran yang menenangkan, yakni Tuhan tidak hanya memberi perintah jangan cemas, tetapi juga memberi jalan keluar yang nyata. Tuhan menunjukkan proses rohani yang menuntun kita kepada damai. Dan damai itu bukan damai yang bergantung keadaan, melainkan damai yang melampaui segala akal dan sanggup menjaga hati serta pikiran kita. Hari ini kita akan membahas dua hal utama. Saya mengajak kita bersama untuk fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu Tuhan mengajar kita. Saudaraku, kunci pertama yang Rasul Paulus ajarkan adalah kecemasan bukan untuk dipelihara, tetapi untuk dialihkan. Ia tidak berkata jangan khawatir lalu selesaikan sendiri, melainkan nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Artinya, setiap hal yang membuat kita resah sebenarnya bisa menjadi bahan doa. Cemas sering membuat kita banyak berpikir, doa membuat kita banyak berserah. Rasul Paulus juga memakai kata dalam segala hal. Ini penting saudara, karena kita sering menganggap hanya masalah besar yang pantas dibawa kepada Tuhan. Padahal justru hal-hal kecil yang dibiarkan menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Tuhan mengundang kita membawa semuanya, yakni kekhawatiran tentang pekerjaan, masa depan, relasi, kesehatan, ekonomi. Tidak ada yang terlalu sepele bagi Tuhan. Lalu firman itu menekankan di dalam doa dan permohonan. Doa adalah relasi. Kita datang kepada Tuhan sebagai Bapa. Permohonan adalah kejujuran. Kita menyebut apa yang kita butuhkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita tidak mengerti. Tuhan tidak meminta kita merapikan kata-kata supaya tampak kuat. Tuhan meminta kita datang apa adanya dan berkata dengan jujur. Namun ada satu unsur yang sering dilupakan, yakni dengan ucapan syukur. Ini bukan berarti kita bersyukur atas masalahnya, saudara, tetapi bersyukur karena kita mengenal Tuhan yang setia. Ucapan syukur menolong hati kita mengingat, yakni Tuhan sudah menolong sebelumnya.
Tuhan hadir hari ini dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita esok hari. Syukur mengubah cara kita melihat hidup dari aku terancam menjadi aku dipelihara. Saat kita berdoa dengan ucapan syukur, kita sedang memutus lingkaran kecemasan. Karena kecemasan membuat kita menatap kemungkinan terburuk. Syukur membuat kita menatap karakter Tuhan. Kecemasan memperbesar masalah, saudara. Syukur memperbesar Tuhan di hadapan mata iman kita. Dan ketika Tuhan menjadi besar, masalah kembali kepada tempatnya, yakni bukan hilang seketika, tetapi tidak lagi memerintah hati. Jadi, ketika cemas datang, jangan hanya melawan dengan tekad, tetapi lawan dengan kebiasaan rohani yang benar, yakni bawa kepada Tuhan. Ubah apa yang kupikirkan menjadi apa yang kudoakan. Ubah ketakutan yang kupendam menjadi permohonan yang kuucapkan. Disitulah langkah pertama menuju damai, saudara, yakni bukan meniadakan beban, tetapi menyerahkan beban. Dan berita baiknya, yakni Tuhan tidak meminta kita menang sempurna dulu, baru menerima damai. Tuhan menawarkan damai sebagai penjaga hati, bahkan saat keadaan belum berubah. Karena damai Tuhan bukan hadiah untuk orang yang tidak punya masalah, tetapi anugerah untuk orang yang datang kepada Tuhan di tengah masalah itu, saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu damai Tuhan menjaga hati dan pikiran. Saudaraku, setelah Rasul Paulus mengajar kita mengganti cemas dengan doa, ia menyatakan hasilnya, yakni damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini berarti damai yang Tuhan berikan tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kadang keadaan belum berubah, jawaban belum terlihat, masalah masih ada, tetapi di dalam hati muncul ketenangan yang tidak wajar menurut manusia. Itulah damai dari Tuhan. Damai Tuhan berbeda dari rasa tenang yang datang karena situasi aman. Banyak orang merasa tenang kalau semuanya sesuai rencana, kalau uang cukup, kalau kesehatan stabil, kalau hubungan baik-baik saja. Tetapi damai Tuhan tidak bergantung pada itu. Damai Tuhan adalah kehadiran Tuhan di dalam badai, bukan ketiadaan badai. Karena itu, damai Tuhan sanggup tinggal di hati orang percaya bahkan ketika hidup belum rapi. Rasul Paulus lalu berkata, damai itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Kata memelihara menggambarkan penjagaan, seperti tentara yang berjaga di gerbang kota. Artinya, saudara, damai Tuhan bukan sekedar perasaan sesaat, melainkan perlindungan rohani yang aktif. Damai Tuhan menjaga hati dari gelombang takut dan menjaga pikiran dari serangan bayangan-bayangan buruk yang terus datang. Perhatikan, yang dijaga adalah hati dan pikiran. Ini penting karena kecemasan biasanya menyerang dua area itu. Hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh skenario. Kita bisa tetap tersenyum di luar, tetapi di dalam ada kekacauan. Namun damai Tuhan bekerja sampai ke pusat manusia batiniah, yakni menenangkan emosi, meluruskan cara berpikir dan meneguhkan iman. Rasul Paulus menambahkan satu kalimat penutup yang sangat kuat, dikatakan dalam Kristus Yesus. Artinya, damai itu bukan sekedar teknik menenangkan diri, melainkan hasil hubungan dengan Kristus. Damai bukan berasal dari kemampuan kita mengendalikan pikiran, saudara, tetapi berasal dari Kristus yang memegang hidup kita. Di dalam Kristus kita aman, bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia setia. Jadi ketika kita belajar hidup di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur, kita sedang masuk ke dalam ruang damai yang Tuhan sediakan. Damai itu mungkin tidak langsung mengubah situasi, tetapi damai itu mengubah kita. Cara kita memandang, cara kita merespon, cara kita berjalan, dan pada akhirnya damai Tuhan membuat kita tetap berdiri teguh meski badai belum reda. Puji Tuhan, di akhir perenungan ini saya mau katakan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kecemasan bukan untuk dipelihara, saudara, melainkan untuk diserahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan jangan cemas tanpa memberi jalan. Tuhan memberikan langkah yang jelas, yakni nyatakan segala keinginan kepada Allah, bukan sebagian tetapi di dalam segala hal melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saat kita melakukan itu, Tuhan menjanjikan sesuatu yang sangat berharga, yakni damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai ini bukan damai palsu, bukan damai karena masalah hilang, melainkan damai karena Tuhan hadir.
damai yang tidak bisa dijelaskan manusia, tetapi bisa dialami oleh orang percaya. Dan damai itu bukan hanya menghibur, tetapi memelihara, menjaga hati dan pikiran kita. Ketika pikiran mulai berlari ke arah yang menakutkan, damai Tuhan menjadi pagar. Ketika hati mulai goyah, damai Tuhan menjadi penopang. Tuhan menjaga bagian terdalam kehidupan kita. Dan karena itu saudara, marilah kita memilih jalan firman, yakni bukan mengizinkan cemas memimpin, tetapi mengizinkan Tuhan memimpin. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa, latih hati untuk bersyukur, dan percayalah damai Tuhan sanggup mengalahkan cemas dan memelihara kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saya berdoa seluruh pendengar Doa Penguat Iman Channel hari ini diberkati dengan damai dari Tuhan. Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang banyak sekali kelemahan, tetapi ketika kami bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tidak pernah membiarkan kami di dalam keterpurukan kami, di dalam kecemasan kami. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, Sang Perancang masa depan yang indah dan penuh dengan hal-hal yang baik yang kemudian Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar Tuhan hari demi hari dari kebenaran kepada kebenaran. Tumbuhkan rasa iman kami ya Tuhan semakin dalam. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup menerapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi seluruh pekerjaan kami yang kami lakukan tiap-tiap hari. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau berkati dan Engkau buat berhasil ya Tuhan. Kami bersama mengakhiri perenungan ini dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin.